PKS itu partai yang susah move on, apalagi pada pasangan yang pernah menang dalam pilkada. Makanya PKS itu rata-rata orang yang dicalonkan ya pernah diusung. Salah satu pasangan Anies Sandi yang dianggapnya bakal menang mudah di tahun 2024. Ini dia info terkini Widya. Makanya partai satu ini sedang berusaha membujuk, mendekati, merayu, dan mengajak balikan. Kayaknya pakai cara apapun, yang penting bisa memasangkan Anies Sandi kembali. Memori kemenangan Pilgub DKI 2017 ingin mereka ulang. Padahal di sisi lain, kita tahu Pak Sandiaga sudah patuh dan ingin fokus pada kerja partai. Ditambah dibongkarnya soal pinjaman 92 miliar yang tak dikembalikan oleh Pak Anies. Jelas itu catatan mimpi buruk yang ada di Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Bukan PKS kalau mereka kehilangan akal, guna menghapus jejak segala siasat masa lalu. Ini yang belum bisa terlacak sampai sekarang. Hanya komentar Pak Sandiaga mulai lunak pada pernyataan PKS mengenai tawaran bergandengan dengan Pak Anies. Apakah iming-iming kursi wakil presiden hingga bayangan kemenangan itu yang terus disodor-sodorkan sehingga respon Pak Sandiaga sudah tidak seperti dulu? Yang pasti kita tahu mengapa PKS sangat berharap ke Pak Sandiaga dibandingkan calon yang lainnya. Ya, karena memang secara kemampuan materi, beliau bisa membiayai tim yang bekerja untuk Pilpres 2024. Kalau kandidat lain yang dipasangkan, bukan hanya PKS yang bakal bekerja berdarah-darah, namun juga kemenangan akan sulit diraih. Ingat, bagaimana Pilpres 2019, PKS tidak terlalu emosional menghadapi kekalahan pasangan Prabowo Sandi. Sebab effort mereka tidak sebesar 2014 dan juga ada beberapa keuntungan yang bisa mereka peroleh. Salah satunya jumlah kursi DPR bisa bertambah 10 buah dari 40 kursi di pemilu 2014. Nama Pak Ahmad Heriawan yang disodorkan PKS di awal untuk dipasangkan dengan Pak Anies hanya gimmick semata supaya tidak terkesan PKS kehabisan kader. Faktanya, berdirinya Partai Gelora mempengaruhi signifikan perjalanan partai yang dulu bernama Partai Keadilan itu. Betapa pentingnya Pak Sandiaga dalam sebuah acara di Cikarang, Bekasi, Presiden PKS Pak Ahmad Saiku bela-belain datang di sebuah acara yayasan yang juga mengundang Pak Sandiaga Uno. Kalau tidak punya kepentingan, ngapain perlu menemui Pak Sandi? Saat Menteri Pariwisata itu tiba, puluhan kader dan pengurus DPW Karawang bertepuk tangan sambil nyanyi lagu PKS, di mana lagu itu mirip Males Anies Sandi saat kampanye Pilkada DKI 2017. Itu upaya-upaya yang dilakukan guna mencuri perhatian, sehingga Pak Sandi bersedia bergabung. Benar saja, waktu berkesempatan berbicara, mantan cawapres itu mengatakan dirinya menangkap aspirasi dan menampung saran dari ulama dan kiai, serta Presiden PKS yang telah memberikan harapan pada dirinya. Di sisi lain, Partai Demokrat jelas-jelas menolak pencalonan Pak Sandi. Bahkan Ketua Bapilu Demokrat, Andi Arief, identiknya politik identitas Anies Baswedan muncul. Ya, disebabkan permainan Pak Sandi di 2017 lalu. Kata Pak Andi Arief begini, yang lebih ideologis sebetulnya politik identitas ini kan sejak Pak Sandi muncul di Jakarta. Jadi kita tidak ingin Anies masuk kembali dalam politik identitas. Awal Pilkada DKI kan Pak Sandi punya sumbangsih cukup besar terhadap politik identitas. Pernyataan yang tidak main-main dan sangat keras sekali. Setidaknya kita bisa menandai sinyal jika mulai ada kenyamanan dan rasa membuka diri. Tidak itu saja, juga disebutkan bila PKS selalu menjadi yang terdepan dalam mendukung Pak Sandi, menghasilkan program konkret yang dirasakan langsung serta menjadi solusi nyata. Benarkah?
Kayaknya apa yang disampaikan putra dari Ibu Min Uno ini hanya sebatas menyenangkan PKS. Bukankah sebagai oposisi tidak punya program? Dan sampai detik ini, mereka tidak pernah punya satu program konkret yang berbeda dengan apa yang sudah ada. Pak Sandi juga tidak menjawab lugas bila dipasangkan dengan Pak Anies di Pilpres 2024. Malah menyerahkan pada pimpinan partai politik, yakni PKS. Nah, sangat mengejutkan. Kok menyerahkan ke PKS? Lalu bagaimana dengan posisi Pak Prabowo? Sebagai Ketua Umum Gerindra, di mana Pak Sandi bergabung, dirinya harus direstui bila dipasangkan dengan Pak Anies, juga diizinkan oleh Presiden. Karena saat ini Pak Sandiaga menjabat menteri, tentu tidak sembarangan menerima tawaran yang ada. Jangan pernah menganggap enteng bila PKS sudah punya mau. Apa saja akan dilakukan supaya impiannya bisa terrealisasi. Namun, dalam pemilu 2024, tidak seperti sebelumnya. Mereka juga harus berhadapan dengan Partai Gelora yang seideologi dengan PKS. Juga termasuk memperjuangkan nama Menparekraf di Koalisi Perubahan juga tidak perkara ringan. Demokrat sendiri masih ngotot mengusung AHY. Tim kecil yang terdiri dari 8 orang sampai saat ini progres kerjanya juga tidak jelas. Sejak awal Ramadan hingga minggu kedua puasa ini, kita tidak menangkap sama sekali ada progres yang cukup signifikan. Sebab kabar yang beredar malah makin tidak jelas. Pak Anies sendiri juga tidak terlihat jelas arah dan langkah menatap 2024 fokus pada apa. Yang perlu sedikit kita lihat kilas balik Pilkada DKI 2017. Masyarakat Jakarta sulit benar mengingat apa yang mau diperjuangkan Pak Anies kala itu. Rumah DP 0 yang cuma jadi wacana saja, berhenti dalam ruang hampa gagasan. Faktanya sampai sekarang tidak terrealisasi. 5 tahun yang dilalui sama sekali berbeda dengan apa yang disuarakan waktu kampanye Pilgub DKI. Artinya, realisasi beda dengan janji. Akankah semua ini diulang kembali pada 2024? Apa yang mau diharapkan dari mantan pemimpin Jakarta yang tidak pernah mewujudkan janjinya? Padahal, tantangan global makin berat, butuh dedikasi, komitmen, integritas, keberanian dari orang-orang yang bisa menggantikan Pak Jokowi. Jika mau jujur, belum ada yang layak. Tapi Pilpres 2024 itu keniscayaan. Ya, mari kita hadapi. Kita pilih orang yang setidaknya bisa lebih baik, orang yang mau mendengar, orang yang mau membersamai rakyat, orang yang tidak mengabaikan jerit tangis rakyat kecil, apalagi malah mempolitisasi agama dan identitas. Jangan sampai kita terjebak dengan kalimat yang kesannya enak didengar di telinga, tapi tidak pernah kita jumpai di dunia nyata. Jakarta harus memberi pengalaman yang sangat berharga mengenai hal itu. Apakah Pak Sandi kembali bakal terbuai dengan mulut manis Pak Anies seperti 2017 lalu? Atau mengingat betul duitnya sebanyak 92 miliar yang tidak kembali begitu saja? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kendal, sedulur Widya. Ini dia, info terkini Widya